atau diduga disalahgunakan oleh para anggota Banggar ini? Pertama, kalau dilihat dari modus, mereka biasanya memang bermain sebelum proses perencanaan formal dilakukan. Bahkan meng-create program-program pun bisa ikut campur. Gitu. Jadi kalau kemudian ini kalau ditarik ke isu Banggar atau DPR mengundang KPK dan BPK ikut rapat formal, pasti nggak ditemukan. Yang kedua, meng-create kondisi-kondisi yang memungkinkan Banggar bisa main, seperti kasus yang disebutkan Mas Teguh di Kemenaker Trans atau DPID yang pertama kali dicuatkan oleh Mbak Waude Nurhayati. Itu kan tidak melalui jalur mekanisme formal proses penganggaran. Meskipun diyakini oleh pimpinan Badan Anggaran waktu itu pernah bicara Pak Tamsil, itu memang sudah sesuai prosedur. Ya Pak Tamsil pasti akan bilang seperti itu, karena itu kan wilayah dia yang meng-create itu gitu ya. Karena kalau kita lihat dari prosedur penganggaran, enggak, harus dibahas di komisi dan Banggar tidak membuat alokasi baru. Banggar itu menindaklanjuti keputusan yang sudah dibuat oleh komisi. Dan tugas Banggar mensinkronkan supaya tidak jomplang pendapatan, penerimaan, antar daerah juga tidak jomplang. Baik. Bukan meng-create hal-hal semacam ini gitu kan. Kita sekarang pindah ke Mas Teguh. Mas Teguh, dengan semangat orang-orang yang berunjuk rasa, ada dengan keras menuntut Banggar dibubarkan. Anda sendiri sebagai anggota DPR, sebagai sekretaris fraksi PAN, berpendapat apa soal Banggar? Bubarkan? Begini Tina, memang kita sadari bahwa keberadaan Banggar ini memang semacam menjadi sinkronisasi antar komisi. Tetapi Banggar tidak boleh melebihi kewenangannya untuk kemudian melakukan kreasi-kreasi seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Ade Irawan. Nah, yang terjadi hari ini ketika ada keputusan-keputusan yang kemudian di luar kelaziman, di luar ketentuan, lepas dari pembahasan komisi, kemudian hanya disepakati oleh Banggar dan Departemen Keuangan dan mitranya. Salah satu contoh yang sekarang mencuat adalah kasus yang tadi disebut DPID dan juga kasus di Kemenaker Trans. Itu tanpa melalui mekanisme yang diatur sesuai Undang-Undang MD3, di mana kewenangan pembahasan anggaran mitra kerja atau kementerian lembaga itu ada di komisi. Jadi menurut Anda diapakan nih Badan Anggaran ini? Ya, kewenangannya yang berlebihan ini yang harus kita rapikan, yang harus dibenahi. Karena memang kalau misalkan Banggar dibubarkan sama sekali, ada persoalan nanti ketika kita harus sinkronkan antara satu komisi dengan yang lain. Ini kemudian ada di mana upaya itu begitu. Sementara salah satu fungsi daripada DPR adalah dalam konteks budgeting. Jadi sebenarnya untuk mensinkronkan saja, bukan kemudian meng-create item baru, menciptakan program baru yang itu lepas dari pembahasan antara komisi yang membidangi dengan kementerian atau lembaga. Kalau Mas Teguh sendiri yang berada di DPR, merasakan nggak ada kegelisahan dari teman-teman di DPR, terutama yang berada di komisi tentang keberadaan Banggar? Karena saya berbicara dengan beberapa teman, mereka agak risih juga dengan Banggar yang kadang melewati kewenangannya, kemudian komisi dalam tanda kutip sering dikangkangi begitu. Ya, Mas, salah satu yang membuat kita masgul adalah bahwa politik anggaran yang terjadi hari ini, baik di eksekutif maupun di legislatif, khususnya di DPR, ini tidak berujung kepada tercapainya tujuan keberadaan kita berada di lembaga parlemen, yaitu bagaimana mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Bagaimana untuk membuka infrastruktur, membangun lapangan pekerjaan baru, bagaimana kemudian mampu menumbuhkan ekonomi itu yang dirasakan oleh masyarakat. Ini terjadi karena apa? Karena politik anggarannya sangat dominan ada di dalam yang saya sebut sebagai mafia anggaran tadi. Mas Teguh? Ya, di mana kemudian di mana itu Mas Teguh, anggota Banggar adalah anggota fraksi tentunya. Dan fraksi adalah perpanjangan partai. Nah, partainya kan ada 9 partai di sana, Mas. Kenapa nggak diatur sama DPP masing-masing sih untuk menyadarkan gitu anggota-anggota Banggar, hai kawan-kawan yang di Banggar, lakukanlah peran masing-masing sesuai kewenangan. Berarti kan ada masalah dengan DPP masing-masing partai politik. Tina, memang kita akui bahwa masih ada persoalan besar di Banggar yang kemudian juga terjadi masalah di parlemen maupun di lembaga yang lain. Tapi poin yang ingin kita sampaikan, kita juga harus secara objektif melihat dan punya keberanian untuk melakukan perubahan itu. Bagaimana alokasi anggaran itu harus secara tepat mengarah kepada tujuan mensejahterakan masyarakat tadi.
Jangan kemudian kepada tujuan-tujuan subjektif, kepentingan-kepentingan politis, apalagi terus kemudian kepentingan kelompok tertentu. Baik, Nah ini Mas yang kita Adi. sayangkan. Mas Dan Adi. satu hal lagi, kita menemukan bahwa memang banyak keputusan, dalam kasus DPID yang saya contohkan, keputusan itu berhenti hanya di pimpinan Banggar dengan mitra Departemen Keuangan. Baik. Mas Adi udah senyum-senyum nih dari tadi nih. Menanggapi apa? Bubarkan, revitalisasi, atau sebenarnya butuh nggak sih Banggar? Iya, kita butuh untuk sinkronisasi. Oke. Tapi kemudian kembali ke hitahnya untuk mensinkronisasi, tapi kemudian dia tidak menjadi rejim seperti sekarang. Opsinya banyak gitu ya, bisa seperti dulu ada panja, atau juga bisa kemudian Banggarnya jadi Banggar besar, bukan seperti Maksudnya sekarang. apa Banggar besar? Sekarang kan ada 3 panja ya, ada panja penerimaan, ada panja pengeluaran, itu dibagi 2, panja pusat dan panja pengeluaran daerah. Nah di situ kan pertama yang pusat dan daerah tidak saling tahu gitu, yang kelihatannya seolah-olah sudah bagi-bagi jatah lah seperti itu. Nah kemudian dengan politik, saya khawatir bukan yang diinginkan oleh Mbak Tina gitu, partai melarang. Saya khawatir justru partai mendorong gitu. Anggota-anggota Banggar ini mencari uang haram dari Jadi Banggar jadikan bancakan gitu. ya bisa jadi gitu kan. Kalau Partai itu hanya ujung tombak dari partai yang memerintahkan mereka gitu. kalau kita lihat pengakuan-pengakuan dari beberapa kasus yang sekarang muncul kan ada aliran uang ke partai politik gitu ya. Itu. Dan memang kemudian sekarang partai-partai di Indonesia ini mana sih yang independen gitu? Independen dalam artian dia bisa dibiayai oleh anggota atau konstituen. Semuanya kan hampir bergantung pada uang haram gitu ya. Itu. Suuzon Mas, nanti sangkanya menuduh nih, pada banyak sumbangan. Agak susah kita bilang husnuzon gitu ya. Karena ICW sendiri misalnya sudah mengajukan permintaan informasi, sekarang baru 3 partai itu yang baru kasih laporan, dan itu pun laporannya cuma ya nggak lengkap gitu. Sebutkan lagi 3 partai itu Mas. untuk Ada menunjukkan. PKB, ada Oke. PKS, dan ada P3. Jadi partai-partai besar belum ada yang melaporkan? Iya. Dari mulai Demokrat, Golkar, PD Perjuangan, termasuk PAN, partainya Mas Teguh? Termasuk PAN. Nah, makanya bagaimana kita bisa husnuzon gitu ya. Baik, nanti usai kumandang azan maghrib kita mintakan tanggapan dari Mas Teguh Juwarno Betul. terkait ucapan dari Mas Adi Irawan.